perkuatkanlah tali silaturahmi di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengetahui, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan kami, kekurangan kami. Kata penyembah, kami memohon ampun dan kabulkanlah doa serta permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perkenalan pengurus dan magang yang akan dipimpin oleh pada Ketika. Saya persilakan. Oke, terima kasih Harin. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman di kegiatan kita, grading kita pada sore hari ini. Lumayan juga libur kita lama, jadi tentu kita bakal lama nggak ketemu, apalagi teman-teman bakal ada yang KKN kan. Nah, jadi sebelum nih teman-teman ada yang melanjutkan kegiatannya lagi di hari-hari berikutnya, hari ini kita upgrading dulu, kita bonding dulu. Hari ini pertama kita akan kenalan dulu, mungkin teman-teman yang ikut kegiatan Mirsa Menyapa kemarin sudah mengenal ya beberapa dari teman-teman pengurus Mirsa. Nah, biar nggak lupa nih, kita jadi perkenalan lagi karena momennya berbeda, dan hari ini kita momennya adalah pertemuan antara pemirsa dan pemagang dari Mirsa. Nah, kita mulai dari tentu saja pengurus Mirsa. Tapi sebelumnya saya coba mau cek dulu teman-teman saya para pemirsa ini. Untuk yang inti boleh enggak raise hand dulu untuk cek siapa aja yang hadir. Boleh raise hand teman-teman. Oke, 2 ada. Lanjut. Yuk raise hand dulu teman-teman. Oke, Waketum saya juga ada nih. Ada lagi? Teman-teman inti. Oke. Kita perkenalan dari teman-teman inti. Teman-teman inti yang hadir di Zoom pada hari ini boleh Mas raise hand dulu ya, karena kita mau perkenalan. Oke, tentu saja yang pertama adalah dimulai dari saya. Selamat sore teman-teman pemagang. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal kali ya, atau karena jarang ketemu di kampus, jadi kayaknya jarang lihat mukanya gitu. Perkenalkan, nama saya Margareta Rafikat, biasanya saya dipanggil Tika. Saya dari Farmasi 2020. Nah, tahun ini menjabat sebagai ketua umum ya dari UKM LPP Mirsa Accountant. Di sini ada teman-teman inti yang tentunya akan berkenalan juga. Nanya dulu nih ke MC, kita perkenalannya masing-masing atau dari ketua memperkenalkan stafnya? Atau kita perkenalan singkat aja ya masing-masing. Oke. Mungkin untuk teman-teman saya nih, dimulai dari Tukum 2, Alivia. Boleh perkenalan singkatnya, Alivia? Boleh, kalau bisa tidak ada gangguan, on cam juga boleh. Baik, apakah sudah terdengar suaranya? Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia dari biasa dipanggil Tia dari Keperawatan 2021. Ya, pada periode ini saya menjabat sebagai Sukum 2. Terima kasih.
Oke, terima kasih Alivia. Kita lanjut. Oh, kelewatan nih. Wakil Ketua Umum saya. Boleh nih, perkenalan diri dulu kelewatan ya. Aduh. Udah kedengaran belum suaranya? Kedengaran. Oke, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore untuk teman-teman pengurus dan juga teman-teman magang. Perkenalkan, saya Riksa Hikmakusuma dari Farmasi Angkatan 2020. Dan di UKM LPP Indonesia ini saya sebagai Wakil Ketua Umum. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Riksa. Kita lanjut ke Kansa. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hansa Najwa. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam dulu karena sinyalnya lagi kurang stabil dari tadi malam. Di kepengurusan ini saya menjabat sebagai Bendahara Umum 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kansa. Kita lanjut ke Mary. Ada Mary? Sore semuanya. Sebelumnya izin ya nggak bisa buka kamera soalnya lagi di toko. Perkenalkan saya Mary Andriani, menjabat sebagai Bendahara Umum 1. Saya asalnya dari Prodi Farmasi Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Mary. Itu tadi adalah teman-teman dari inti. Jadi ada semua ketum, sekum, dan bendahara. Kemudian nanti dilanjutkan dengan para kadep. Untuk sekum kita masih ada satu lagi yaitu Ken Owen. Ken Owen ada di sini. Ya nih masih ada satu lagi sebenarnya. Tapi mungkin nanti di lain waktu atau di akhir nanti kalau dia ada kita boleh kenalan ya. Kita lanjut dulu nih ke teman-teman kadep untuk memperkenalkan diri dan juga staf-stafnya. Kita coba absen dulu untuk bidang PSDM. Boleh raise hand teman-teman PSDM? Oke, untuk perkenalan dari bidang PSDM saya serahkan ke kadepnya. Boleh? Oke, thank you Kak Vika atas kesempatannya. Nah, mungkin Anda afdol kali ya kalau Anda kenalan dulu. Nah, di sini perkenalkan saya Vincent Andrea, dipanggil Vincent biasanya, dari Farmasi Angkatan 2021. Angkatan muda masih bisa dibilang ya. Nah, di sini saya menjabat sebagai Kepala Departemen PSDM. Ada O-nya belakangnya karena ada organisasi, jadinya PSDMO bukan PSDM. Nah, di sini saya tidak kerja sendiri, saya kerjanya berlima. Ada 4 teman saya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kali ya perkenalan oleh teman saya. Nah, di sini ada sekretaris saya, ada Kak Dipa, ada bendahara saya, ada Kak Dita, dan ada teman-teman saya lagi yang lain, ada Bang Fadil dan ada Kak Arin. Nah, mungkin dari Dipa dulu bisa lanjut perkenalan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Vincent. Sebelumnya selamat sore semuanya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Sapa Salsabila dari Prodi Farmasi Angkatan 2021. Dan di kepengurusan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi staf sekaligus sekretaris di bidang PSDMO Mirsa. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, thank you Dipa atas perkenalan singkatnya. Nah, mungkin kita lanjut nih ke Bendahara PSDM. Pada Dita langsung saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Aman Dita, lanjut. Baik, izin memperkenalkan. Nama saya Dita Trianis Maulida, S bisa dipanggil Dita. Saya dari Keperawatan tahun 2021.
Di Mirsa tahun ini saya menjabat sebagai staf PSDMO sekaligus bendahara untuk bidang PSDMO. Salam kenal semuanya. Nah, oke, salam kenal Dita. Nah, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Nah, di sini ada juga nih, saya bawa amunisi yang sangat kuat lah ya. Ada veteran juga di Mirsa, mungkin kepada Bang Fadil langsung saya persilakan. Veteran nggak? Selanjutnya ya teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Afif Fadil Azmi, biasa dipanggil Fadil, Prodi Farmasi Angkatan 2020. Salam kenal semua. Oke, thank you Bang Fadil atas perkenalan singkatnya. Nah, itulah veteran kita ya, Waketum HMF. Nah, kita lanjut ke yang terakhir ada Kak Arin sekaligus MC ya hari ini. Nah, kepada Kak Arin langsung silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hurin Bainatu Syifa, biasa dipanggil Arin, dari Farmasi Angkatan 2021. Di sini saya menjabat sebagai staf PSDM Kominfo. Terima kasih. Oke, thank you Arin dan teman-teman PSDM ya. Nah, mungkin sekian sih perkenalan singkat dari Departemen PSDM ya. Nah, mungkin bisa langsung saya kembalikan ke Ketum. Pada Ibu Ketum, saya persilakan. Oke, terima kasih teman-teman PSDM. Kita lanjut perkenalannya ke bidang selanjutnya, mungkin boleh ke bidang KIP. Coba yang dari KIP, raise hand dulu kawan-kawan KIP. Teman-teman KIP yang pengurus. Teman-teman KIP yang pengurus ya kawan-kawan. Iya. Oke. Kayaknya teman-teman KIP nih yang pengurus. Kalau dilihat dari sini memang berdua aja ya. Yang Riko nih, maaf ya, magang kan? Oke. Kita perkenalan dulu dengan teman-teman KIP yang pengurus ya. Yang ada dulu deh. Tuh. Mungkin boleh Utama dan Rauda. Siapa dulu nih yang mau? Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Utama Abdilahab dari Prodi Farmasi Angkatan 2022. Saya salah satu staf dari bidang KIP. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut ke Rauda. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah, biasa dipanggil Rauda, dari Prodi Keperawatan Angkatan 2022 sebagai staf KIP Mirsa. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih teman-teman KIP. Oke, kita lanjut dulu. KIP-nya sebenarnya masih ada yang lainnya, mungkin karena halangan satu dan lain hal, teman-teman pengurus ini tidak bisa hadir pada hari ini. Kita lanjut ke KWU. KWU silahkan yang pengurus untuk raise hand dulu. Oke. Yuk yang lain yang KWU yang pengurus boleh raise hand dulu. Kasihan nih satu orang gak nih. Oke, lanjut. Masih ada?
Oke. Kita perkenalan dengan teman-teman dari KWU. Mungkin ini saya serahkan ke Fuksen kali ya, mungkin teman-teman KWU ini. Boleh. Izin masuk ketua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Fuksen. Bisa dipanggil Nicholas atau Fuksen, bisa saja. Saya dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Salam kenal semua. Mungkin lanjut, Arif boleh. Arif ada? Honda next Wulan dulu lah. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Teti Wulansari, biasa dipanggil Wulan dari Farmasi 2021 sebagai staf KWU. Salam kenal semua. Salam kenal Wulan. Oke, Rik, gimana? Oh, Rik. Oke. Oke. Ini ada perkenalannya di kolom chat ya. Teman-teman bisa baca atau Fuksen mau bacain perkenalan Boleh. kayak temannya? Oke. Bacain Fuksen. Oke. Sebelumnya aku izin off cam dan off mic karena kendala jaringan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Arif Yudhira dari Kedokteran Angkatan 2021 sebagai staf KWU. Salam kenal semuanya. Arif jomblo juga. Ini Oke. kayaknya kalau sama Fuksen jadi ajang promosi kawannya nih kayaknya. Oke, di KWU juga ada mungkin kabitnya berhalangan hadir, ada Sabila dan juga ada staf lagi Grace. Mungkin hari ini berhalangan hadir, mungkin lain kesempatan teman-teman bisa ketemu atau ketemu di kampus. Mungkin sekian dari KWU, makasih. Kembali ke ketua. Oke, terima kasih teman-teman dari KWU. Kita lanjut ke teman-teman dari Winkom. Boleh raisen dulu teman-teman pengurus Winkom. Oke. Ada lagi Winkom. Saya serahkan ke Bayu untuk perkenalannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bayu Rizky Ramadan. Untuk kepengurusan kali ini, saya diamanahkan menjadi Kepala Bidang Winkom. Nah, untuk di Winkom sendiri ada total 6 orang. Dan di sini ada 2 staf saya yang hadir, yaitu Ayudira dan Aisyah Naira. Nah, mungkin kepada Ayudira boleh on mic dulu untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih Bayu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayudira Trisha Arjuni Sunandar, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Farmasi 2021. Pada kepengurusan kali ini, saya diamanahkan sebagai staf Winkom. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin kepada Aisyah Naira boleh on mic untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naira Farsa Aryawan dari Angkatan 2022 untuk pendidikan dokter. Sekarang saya diamanahkan sebagai staf bagian Winkom Mirsa. Terima kasih. Oke, mungkin saya serahkan kembali ke Kak Pika. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman dari Winkom atas perkenalannya. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari pengurus Mirsa. Sekarang kita gantian nih, tadi kan udah pengurus. Nah, di sini kan nggak cuma ada pengurus, tapi ada teman-teman magang. Mungkin dari teman-teman magang ini boleh raise hand dulu semuanya. On-cam Bang Roy. Oke, ada dari pemagang KIP. Yuk, yang lain, teman-teman magang. Oke, ada lagi. Tadi ada yang raise hand juga pas pengurus di Riko tadi. Oke. Oke, ada lagi teman-teman, yuk. Raise hand dulu. Aku harus baru Oke. Kita mulai dari siapa ya? Dari teman-teman anak magang KIP. KIP ini ada dua nih. Ada, gimana baca namanya nih? Xiao Pong sama Riko Saputra. Mungkin boleh Xiao Pong dulu. Aduh, kakak nggak bisa baca namanya nih, nanti salah. Oke, makasih Kak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Xiao Fong dari Farmasi Angkatan 2022. Salam kenal. Maaf Kak, saya tadi udah izin ke Bang Vincent, nggak bisa on cam. Oke. Panggilannya siapa? Tahu ya Kak, soalnya banyak. Yang biasanya juga banyak Kak. Beragam. Ada yang manggilnya lengkap, ada yang manggilnya Xiaofeng, ada yang manggilnya Oh. Xiao, ada yang manggilnya Afong, ada yang manggilnya Apong, banyak. Oke, Afong ya, sepakat kita manggil dia Afong. Kita. Oke, terima kasih Afong, salam kenal. Fuksen, panggillah sayang tuh Fuksen. Kita lanjut. Riko. Riko Saputra dari Farmasi Angkatan 2022. Salam kenal. Oke, salam kenal Riko. Riko ya panggilannya? Iya, Kak. Oke. Terima kasih Riko atas perkenalannya. Kita lanjut ke teman-teman dari KWU. Ada Yohana Lydia dan Tessa Stevia ini. Silakan mungkin Yohana dulu. Tak on cam Kak? Maaf Kak, saya kameranya bermasalah jadi saya nggak bisa on cam Kak. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Lydia, saya magang di KWU. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Yohana. Kita lanjut ke Tessa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Tessa Stevia dari Farmasi Angkatan 2022, biasa dipanggil Tessa. Halo Tessa. Oke. Sen mau manggil yang mana yang sayang di antara dua Sen? Oke, kita lanjut ke
ke teman-teman dari PSDM deh. PSDMO ada Roy sama Nisrina. Mungkin Roy boleh duluan. Mungkin dong. Baik Kak, sebelumnya izin Kak, soalnya perangkatnya tidak mendukung, lagi minjam soalnya. Baik, perkenalkan saya Roy Stanley Safat, saya dari Farmasi Angkatan 2022. Biasanya sih dipanggilnya tuh Roy. Di sini saya diberi kepercayaan untuk magang di bidang PSDMO. Salam kenal kakak abang. Oke, salam kenal Roy. Kayaknya dari awal sampai ke Roy ini semua perangkatnya tidak mendukung untuk on cam. Oke lah, kita lanjut dulu ya ke Nisrina. Silakan Nisrina. Terima kasih sebelumnya, Kak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kalayati. Saya dari Farmasi Angkatan 2022. Di sini saya magang di PSDMO. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Nisrina. Ya, itu ya panggilannya. Oke, kita lanjut ke bendahara dan sekretaris. Untuk kemungkinan kita buat sekretaris dulu. Ada Nawang. Silahkan Nawang. Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Kakak Abang. Izin memperkenalkan diri, saya Nawang Syifa Anggrini dari Farmasi Angkatan 2022. Di sini sebagai pemagang dari bidang sekretaris. Terima kasih, salam kenal. Salam kenal Nawang. Kita lanjut bendahara. Oke. Perkenalkan kakak abang semuanya, nama saya Esri Yunita dari Farmasi tahun 2022. Di sini saya magang bendahara. Salam kenal. Salam kenal Esther. Oke. Ada yang belum perkenalan teman-teman? Ada yang mungkin kelewatan? Salam kenal semuanya, kita Riksa. Yuk teman-teman yang bisa on cam, kita on cam ya. Soalnya ini kan kita bonding nih, kita upgrading, kita maunya mengenal satu sama lain. Jadi kalau kalian udah on cam, kan susah ya, kita jadi makin gak kenal gitu. Padahal di kampus jarang ketemu, kita memanfaatkan waktu libur niatnya untuk bonding, untuk saling kenal. Tapi kalau misalnya kayak gini, kurang dong gitu ya. Iya, benar, biar saling sayang, kata Vixen. Kayaknya ini ada yang mau disayang nih sama Vixennya. Oke, nggak ada lagi ya? Nggak ada yang kelewatan kan? Ada yang belum? Kalau belum boleh langsung on mic aja kali ya, untuk perkenalan dirinya. Ya teman-teman. Aman lah ya. Aman, oke. Sesi perkenalannya kita sudahi karena semuanya saling perkenalan. Kita lanjut mungkin ke acara selanjutnya. Saya serahkan ke MC.
Sorry. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari Kak Dika. Selanjutnya yaitu materi upgrading yang akan disampaikan oleh kepada Bang Yoga. Apakah Bang Yoga ada di Zoom? Baik, berikut merupakan CV dari Bang Yoga sendiri dengan nama lengkap Bang Yoga Pratama Lumban Tobing dengan tempat tanggal lahir Pontianak 18 Mei tahun 1995 dan riwayat pendidikan program profesi apoteker Universitas Tanjung Pura pada tahun 2016 hingga 2017 dan pengalaman organisasi yang hingga sekarang yaitu Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia IAI, Pengurus Cabang Kabupaten Bengkayang, Ketua IPG, Pengurus Daerah PD Kalimantan Barat, Tim Ad Hoc Research Indonesian Young Pharmacy Group, Pengurus Pusat atau PP. Untuk pengalaman kegiatan sendiri yang terbaru yaitu sebagai Sekretaris Pengenalan Organisasi dan Pembinaan Calon Anggota atau POPCA PDIAI Kalbar. Next, pengalaman kerjanya sendiri yaitu di Apoteker Puskesmas Sungai Duri, Apoteker Klinik Indah Cahya Husada, Apoteker Penanggung Jawab, Apoteker Citra Pharma. Untuk penghargaan bisa dilihat di sini. Dan juga ada banyak penelitian yang sudah dilakukan. Dan berikut buku dan karya ilmiah yang sudah dipublikasi. Oke, baik. Kepada Bang Yoga, apakah sudah ada di room? Oke, baik. Bagaimana nih kabarnya Bang Yoga? Oke, baik. Bagaimana kabarnya nih Bang Yoga? Apakah suara saya udah kedengar? Baik. Kedengaran nggak suara saya? Udah, oke, udah. Apa kecil ya? Agak kecil. Oh, tunggu saya setting dulu ya. Tes suara saya kedengaran nggak? Sore. Iya Bang. Oke. Kedengaran kan suara saya? Ya udah lumayan Bang. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya ke pemaparan materi. Saya persilakan kepada Bang Yoga. Boleh minta share screen materi enggak? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya juga Pratama Lumban Tobing dan
Untuk profesi saya sekarang saya seorang apoteker dan bekerja di Puskesmas Sungai Duri. Sebelumnya saya merupakan ketua Mirsa yang kedua setelah Bang Tajul, dan untuk masa jabatan saya lumayan lama sih, untuk 2 tahun. Di sini kita lebih ke berbagi singkat aja ya. Kita sharing-sharing pengalaman aja, soalnya kan ya di sini kita saling berbagi aja lah ya. Sebelumnya untuk MC moderatornya siapa ya? Saya, Bang. Oke, dan ntar kita lebih ke tanya jawab aja. Ini untuk para peserta, untuk MC kalau mau potong materi saya bisa langsung chat atau raise hand, bisa langsung tanya aja. Kita santai aja, pokoknya diskusi siang ini santai lah, ada usah terlalu kaku atau gimana gitu, oke? Boleh, Bang. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada sebelumnya panggilan untuk anak-anak Mirsanya apa ya? Udah ada panggilannya belum? Halo? Halo Bang, panggilan apa nih Bang? Untuk anak-anak Mirsa gitu. Oh, Kami pemirsa biasanya ya? pemirsa. Oke, Iya. para pemirsa apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Mumpung liburan kan jadi happy. Para pemirsa ngantuk kah sore ini? Masih semangat, Bang. Oke, Semangat. semangat. Di sini pengurus Mirsa rata-rata 2021 ya? Apa 2022 yang banyak? Dominan 2021 Bang. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, kalau mendengar kata kepemimpinan, menurut para pemirsa ini pemimpin itu apa sebenarnya? Apa sih definisi pemimpin menurut kalian? Oke, kalau buat saya pemimpin tuh kayaknya penunjuk sih Bang. Selain itu? Mungkin boleh ada yang lain yang punya pendapat lain. Ada dari Ahong ya, Adik ya. Orang yang mengarahkan untuk mencapai tujuan next. Ada yang lain? Atau kita lanjut aja? Oke, bisa next slide. Jadi itu pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Adalah orang yang akan diikuti orang-orang, dan pemimpin yang baik itu menginspirasi orang-orang untuk bertindak. Sebenarnya, menurut para pemirsa, pemimpin tipe seperti apa sih yang kalian inginkan? Apa sih karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin menurut kalian? Mungkin bijaksana. Lanjut next, yang selain bijaksana, ada yang lain? Tegas, bagus. Apalagi yang lain? Terbuka. Ini apa yang terbuka nih, Vincent? Mampu memberi motivasi, bisa merangkul. Yang lain? Bertanggung jawab. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sebenarnya semua jawabannya benar. Bisa next slide nggak? Jawabannya benar, nggak ada yang salah. Namun di sini setidaknya ada 7 karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, pemimpin harus memiliki tujuan. Tanpa tujuan tuh pemimpin tidak bisa memotivasi anggota, tidak bisa memotivasi tim, tidak bisa memotivasi apa yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi itu melampaui kata-kata menginspirasi. Pemimpin yang hebat
jika berbicara dengan tim atau dengan rekan-rekan kerja atau dengan siapapun yang ingin dipimpinnya, maka tuh mereka akan mendengarkan ide atau pernyataan-pernyataan yang diajukan pemimpinnya. Biasa tuh kan kalau kita kenalkan pemimpin tuh biasanya kalau kayak kita milih presiden atau milih siapapun tuh, kita kan bakal milih pemimpin. Itu pasti melihat tujuannya apa sih motivasi yang ingin disampaikan. Motivasi ini eh, kaitan eratnya dengan visi dan misi. Selanjutnya ketiga adalah visi. Pemimpin yang baik itu dapat melihat visioner, dapat melihat ke depan nih organisasi yang dipimpin ini bakal bagaimana. Misalkan Mirsa dalam setahun ke depan nih bakal ngapain. Apa sih output yang hendak dicapai pemimpin ketua Mirsa sekarang. Visinya ke depan tuh bakal bagaimana. Selanjutnya, pemimpin itu juga harus memiliki empati yang baik. Empati yang baik nih eh, pemimpin ini bisa mendengarkan saran dan masukan kawan-kawan, bisa mendengarkan misalkan kawannya mengalami masalah, dia juga harus bisa berempati. Sehingga tuh kita sebagai pemimpin tuh tidak hanya memiliki tujuan, motivasi, visi, misi, tapi kita juga harus berempati. Poin selanjutnya itu kreatif. Terutama untuk Mirsa kan merupakan apa ya organisasi keilmiahan, sangat identik dengan anak-anak yang kreatif. Sejauh ini kreativitas sangat diperlukan dalam kepemimpinan. Apa sih inovasi yang akan kita kembangkan, bagaimana caranya dan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah visi tim. Kalau tadi itu adalah visi seorang pemimpin sendiri, seorang pemimpin juga harus membuat bawahannya atau membuat rekan-rekan kerja atau timnya memiliki visi yang sama dengan cara berkomunikasi yang baik. Tidak hanya itu, poin terakhir yaitu adalah selalu berusaha untuk memperbaiki atau pemimpin harus ingin berkembang terus. Misalkan kita udah merasa pemimpin yang baik, apa sih yang kurang dari diri saya? Apa sih yang harus saya kembangkan ke depannya? Bagaimana sih cara mengembangkan tim untuk jadi lebih baik, lebih solid daripada sebelumnya? Itu tuh 7 poin utama yang harus dimiliki pemimpin selain sifat yang lain kayak misalkan pemimpin harus tegas. Tegas itu kan termasuk bagian dari motivasi pemimpin, bisa merangkul kan juga bagian dari empati, bertanggung jawab juga bagian dari visi, terbuka itu juga bagian dari visi dan lain-lain. Next. Sebenarnya di sini kan kita belajar berdasarkan teori Goldman Leadership Style. Setidaknya ada 6 kategori. Yang pertama kategori koersif. Pemimpin yang koersif itu tipikal pemimpin yang suka memerintah. Misalkan dia nyuruh si A untuk apa? Si A pemimpinnya si A, dia nyuruh B untuk kerja. Si B itu nggak boleh ngelawan. Pemimpin seperti ini nih tidak boleh sering dilakukan, tapi sangat diperlukan untuk keadaan mendesak. Misalnya kalau ada masalah di organisasi, misalkan ada cekcok antara si A dengan si B, misalkan ada cekcok masalah divisi PSDMO dengan divisi KWU, PSDMO maunya begini-gini, KWU nggak maunya gini-gini. Pemimpin harus tegas, ambil sikap, ambil tindakan. Itu tipikal pemimpin koersif. Yang kedua, pemimpin otoritatif. Bahasa sederhananya itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu menggambarkan dan membuat gambaran yang sama antara otak pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya itu pemimpin afiliasi. Pemimpin afiliasi ini adalah pemimpin yang suka memberi pujian pada rekan-rekan kerja. Jadi suka memberi afirmasi kepada rekan-rekan kerja. Misalkan rekan kerjanya mengerjakan sesuatu tepat waktu, dia puji. Misalkan rekan kerjanya mengerjakan dengan benar, dia puji, dia berikan apresiasi, dia berikan sesuatu motivasi lebih untuk rekan-rekannya bekerja dengan lebih baik. Tapi pemimpin seperti ini memiliki kekurangan, yaitu jika kita kan belajar psikologi, kalau manusia terlalu sering diberi afirmasi, terlalu sering diberi hal-hal positif, kadang tuh
kita tuh jadi sulit untuk mengkritik secara langsung organisasi atau bawahan atau rekan-rekan yang hendak kita pimpin. Yang keempat ini adalah gaya demokratis. Gaya demokratis ini pemimpin yang terbuka. Dia terbuka menerima saran, menerima banyak-banyak masukan tentang ide ke pengembangan bagaimana ke depannya. Yang kelima, pemimpin dengan tipe pace setting leadership. Sederhananya, pace setting leadership ini misalkan pemimpin yang sangat tegas dengan deadline. Misalkan seperti sekarang tanggal 11. Pokoknya tanggal 12 malam kita harus selesai ini. Jika tidak selesai, harus selesai. Misalkan pemimpinnya tidak mau tahu rekan kerja punya masalah apa, dia punya kendala bagaimana, pokoknya harus selesai. Ini pemimpin, kelebihan dari pimpinan ini, kita pasti sesuai dengan target, pasti selesai tepat waktu, namun kelemahannya akan menyebabkan banyak-banyak konflik di antara yang dipimpinnya. Yang keempat, coaching leadership, yaitu pemimpin yang seperti coach, yang dia juga melatih rekan-rekan untuk menjadi pemimpin lainnya. Kan dulu tuh waktu saya kuliah tuh banyak tuh tipikal perbedaan leader dengan bos. Nah, ini nih tipikal nomor 6 nih yang paling menggambarkan perbedaan leader dengan bos. Tipe coaching ini dia nih ingin agar semua anggotanya atau agar semua stafnya mampu berkembang, mampu bekerja sama dengan lebih baik untuk memajukan organisasi atau apapun yang dipimpinnya. Oke, saya jelaskan secara lebih detail ya. Untuk tipe koersif. Tipe koersif ini merupakan tipe yang diusahakan jangan terlalu sering kita munculin dalam diri kita. Karena pemimpin tipe ini sangat otoriter. Tapi kita tetap harus memiliki sifat ini karena keputusan mendadak, keputusan keras itu sangat diperlukan dalam mengambil kepemimpinan. Pemimpin itu harus bisa bersikap dengan cepat dan tegas. Namun pemimpin ini memiliki dampak negatif yaitu pada moral-moral orang yang dipimpin. Kemudian bagaimana sih kita sebagai rekan-rekan pimpinan menghadapi pemimpin seperti ini? Kita nih harus mengajak pemimpin tersebut berdiskusi, kita harus bisa menyampaikan sarannya dengan baik dan benar agar pemimpin tersebut tidak mudah tersinggung, karena pemimpin tipe-tipe koersif ini sangat mudah tersinggung dan hatinya itu rentan seperti kapas, makanya dia menunjukkan sesuatu yang tegas kepada bawahan atau rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya tipe kedua yaitu yang otoritatif atau pemimpin yang tipe berwibawa. Sebenarnya pemimpin ini tipe yang paling enak dengan gaya pemimpinannya. Staf memiliki visi yang jelas untuk pengembangan, namun pemimpin tipe ini punya kelemahan. Meskipun dia memiliki visi yang baik, dia mudah mendengar saran orang, mudah mendengar saran rekan-rekan kerja atau bawahan atau apapun penyebutannya. Pemimpin tipe ini cenderung sombong dalam memaparkan visinya. Dia cenderung susah mendengarkan masukan dari bawahannya. Kemudian apa yang dapat kita lakukan? Apa yang harus dilakukan pimpinan atau bawahan jika menemukan pemimpin seperti ini? Kita harus saling menghargai atas pencapaian apa yang telah diberhasilkan. Kemudian kita juga bawahan nih, misalkan ada visi pimpinan yang tidak sesuai dengan pilihan kita atau tidak sesuai dengan kepribadian kita sebagai bawahan. Kita harus bisa memaparkan bagaimana sih supaya visi ini berjalan tetap sama, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kemudian tipikal pemimpin afiliasi. Pemimpin ini cenderung terbuka dan menerima kolaboratif atau komunikasi dengan saran-saran dari bawahan yang lain. Jadi pemimpin ini, kalau kalian punya pemimpin seperti ini sangat mudah menerima saran kalian, sangat terbuka menerima saran kalian. Dan pemimpin ini cenderung bersifat positif dibanding tipe pemimpin yang koersif. Namun apa sih kendala dari pemimpin tipikal yang afiliasi? Pemimpin tipikal afiliasi ini cenderung susah memberikan pujian karena semuanya bersifat masukan. Jadi itu
tipikal pemimpin itu kan dia adalah orang yang di depan. Semua orang ingin jadi pemimpin. Tapi untuk tipikal afiliasi ini, mereka nih cenderung sulit memberikan pujian kepada bawahannya karena merasa semua masukan itu bersifat umum. Selanjutnya, pemimpin tipikal demokratis. Pemimpin demokratis ini sangat mudah menerima saran. Kalau afiliasi ini menerima saran, demokratis ini kita lebih aktif antara satu dengan yang lainnya. Pimpinan juga bisa menerima masukan, pimpinan juga bisa mengkritik. Tapi pimpinan TP ini memiliki kelemahan. Umumnya pemimpin yang terlalu mengentingkan demokrasi atau mendengar rapat, dia sulit untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Selanjutnya ada pemimpin dengan tipikal pessimistic leadership. Kelemahan pimpinan seperti ini kadang mereka tuh memberikan tenggat waktu atau deadline itu tidak jelas. Untuk misalkan kita harus menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanggal 12 lah ya. Padahal padahal masih bisa diundur waktunya. Kadang tuh pemimpin ini dia susah mendengarkan saran dari orang lain. Selanjutnya untuk tipe yang coaching atau meningkatkan potensi teman lainnya. Pemimpin tipe ini mereka nih mau berkembang bersama, mereka nih mau menyatukan visi dan misi supaya bawahannya atau rekan-rekannya memiliki kemampuan yang sama dengannya. Namun pimpinan tipe coaching ini memiliki kelemahan. Yang pertama tuh misalkan gini, kita punya 20 staff. Kita kan tidak mungkin bisa mengembangkan satu dengan lainnya secara efektif dan bersamaan. Makanya akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam tipe yang ini. Oleh sebab itu, bagaimana cara mengatasinya jika kita merupakan tipikal pemimpin seperti ini? Kita tuh harus bisa memberikan waktu dan gambaran yang benar antar satu dengan yang lainnya, memberikan penjelasan kenapa sih yang A lebih diutamakan, mengapa yang B yang B dikeduakan atau yang diketigakan gitu. Oke, next slide. Saya ingin bertanya kepada kalian, tipe pemimpin seperti apakah yang cocok dengan kalian berdasarkan 6 kriteria di atas? Kalau untuk Margareta, demokrasi, yang lain? Yang lain sukanya tipe seperti apa yang cocok dengan diri mereka sendiri, atau yang lain ingin dipimpin dengan tipe pemimpin seperti apa? Ini kayaknya yang lainnya masih malu-malu kali, Bang. Tidak apa, MC boleh, jangan bingung. MC-nya boleh. Oke, dari Vincent, pertanyaan menarik. Oke, ini akan dijawab. Saya jawab gini. Sebenarnya itu untuk tipe pemimpinan, kita tuh tidak bisa cenderung kepada satu tipe aja. Misalkan saya lebih ke koersif, saya tidak mungkin koersif terus. Misalkan saya
otoritatif. Saya tidak bisa otoritatif terus. Begitu juga sebaliknya, jika saya tipikal yang afiliasi, saya tidak mungkin afiliasi terus. Pasti terkadang itu untuk kepemimpinan saya kadang harus juga mengambil sifat yang koersif. Saya juga harus bisa mengabarkan visi yang jelas kepada orang lain. Saya juga harus menerima masukan dari orang lain. Saya juga harus bisa memberikan masukan kepada orang lain. Saya juga harus memberikan tenggat waktu agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan sistem atau sesuai dengan visi yang saya kembangin. Dan saya juga kita sebagai pemimpin juga harus mencari penerus kita ke depannya. Nggak mungkin kan saya mimpin, misalkan saya ketua Mirsa, terus sampai lulus, nggak mungkin. Nah, itu sebab itu tuh pemimpin tuh harus setidaknya tuh memiliki 2 atau 3 tipikal pemimpin seperti itu. Kalau ditanya, kalau untuk saya ya, asalkan bisa selesai tujuannya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Vincent, kalau untuk saya ya, saya itu lebih ke afiliasi demokratis dengan kepemimpinan, dengan coaching. Saya itu cenderung susah untuk mengambil tindakan dengan cepat. Ya gitulah. Terus untuk visi itu mengapa saya lebih ke apa tadi ya? Afiliasi demokratis dengan kepemimpinan, karena saya mengeliminasi koersif karena saya itu cenderungnya tidak suka memerintah. Saya itu jarang memerintah orang, saya itu lebih sering memberikan masukan ke orang. Kemudian untuk tipe kedua ya, untuk yang otoritatif. Kenapa? Saya itu sebenarnya bukan tidak visioner, tapi itu terkadang visi yang kita kembangkan itu tidak sepaham dengan orang-orang lain. Saya itu memiliki kendala untuk mencapaikan visi dengan jelas kepada rekan-rekan saya. Makanya saya lebih ke afiliasi yang menerima masukan dan demokrasi untuk mencapai tujuan. Serta saya tuh ingin pemimpin setelah saya itu lebih baik daripada saya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ada beberapa momen yang mengharuskan saya untuk cepat mengambil tindakan. Seperti waktu saya flashback lagi ya, waktu Mirsa sempat vakum di tahun 2014. Mirsa kan berdiri tahun 2013. Sebelumnya dia badan semi otonom yang dicanangkan oleh Dr. Tajul ya. Kemudian sempat vakum dan tidak ada pemimpin setelah itu karena kesibukan Bang Tajul, karena suatu sebab dan lain hal. Sehingga saya harus mengambil manuver cepat. Bagaimana sih caranya Mirsa tetap survive? Bahkan Mirsa ini sempat hampir dibubarkan karena kekosongan kursi kepemimpinan. Mungkin saya ini satu dari salah 2 pemimpin yang tidak dipilih secara pemilihan. Saya nggak tahu sistem sekarang, tapi seingat saya hanya saya dan Bang Tajul yang sistem pemilihannya itu main tunjuk. Mungkin Bang Tajul karena dia yang menginisiasi dari Badan Seni Otonom BEM. Dan katanya itu langsung ditunjuk beliau karena beberapa pemimpin lainnya banyak yang menolak untuk menjadi ketua Mirsa. Kemudian waktu itu saya kan sempat oprek massal tahun 2000. Alhamdulillah pendaftarnya itu hampir 200, 100 berapa gitu. Karena kita memiliki visi yang jelas ke orang-orang. Bagaimana sih cara orang tuh buat tertarik, bagaimana sih saya ingin mengembangkan Mirsa ke depannya. Mungkin program saya di Mirsa yang masih berjalan sampai sekarang itu TMSC. Mungkin TMSC itu dilakukan pertama kali oleh waktu ketuanya Dr. Ariski. Tapi sebelumnya zaman saya dia bernama Miracle dulu. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini Tetris masih jalan nggak sih? Hah? Program Tetris. Udah enggak. Oh, oke. Itu tuh program nggak pernah dengar ya. Jadi itu Tetris, mungkin ganti nama kali ya, atau saya kurang tahu sih. Tetris itu kan kepanjangan
kepanjangan akronim dari Training the Medical Scientist. Jadi itu suatu program untuk mengasah adik-adik tingkat bagaimana caranya melatih menulis. Karena dulu sebelumnya enggak ada di sekarang statis ya namanya. Iya, sekarang udah dikembangkan dan statis itu sebenarnya dari KA dan CAKA gitu sih. Jadi kita gabungin jadi statis. Oke. Berarti masih lanjut lah programnya ya, cuman berganti nama kan. Itu aja sih kalau untuk tindakan yang bisa visioner dan kawan-kawan. Saya ingin bertanya, kalau kalian ini paling nggak suka dipimpin dengan pemimpin tipe seperti apa? Atau pemimpin tipe seperti apa sih yang kalian hindari gitu? Atau nggak suka kerjasama? Koersif, yang pertama. Yang lain? Yang pertama. Iya sih, yang pertama sih karena kan kita negara yang damai. Jadi kalau kita negara yang paling sering perang, kita pasti bakal sering ketemu dengan tipikal pemimpin. Oke, next kita lanjut aja lah ya. Next. Oke, pertanyaannya kan misalkan kalau kita nih katakan anggaplah kita punya keenam sifat itu atau anggaplah kita tipe koersif yang dibenci semua orang lain. Tapi kan tipikal koersif atau tipikal yang pace timing kan tidak selamanya buruk pace setting ya. Jadi bagaimana sih cara jadi pemimpin yang baik? Yaitu pemimpin yang baik mau dia dari dasarnya tipikal pertama, tipikal yang pace setting. Pemimpin yang baik itu harus bisa listen and learn. Jadi harus mendengar dan belajar. Karena tidak semua masukan itu buruk, tidak semua kritik itu jahat, tidak semua syarat itu menjatuhkan. Terkadang kita menjadi pemimpin itu pasti banyak mendengar hal mirip tentang kita, pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita, pasti banyak cibiran-cibiran tentang diri kita. Dan kita juga melakukan hal yang sama jika kita tidak menyukai orang lain. Itu hal yang normal. Karena tidak ada satupun orang yang bisa membuat orang itu suka sama kita seutuhnya. Ada beberapa yang bilang kecuali badut ya, tapi kan it aja seram kan, ya begitu. Jadi nggak ada orang yang benar-benar bisa suka dengan kita seutuhnya 100%, bahkan pasangan kita, bahkan orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Terus sebab itu kita harus banyak learn, kita harus banyak belajar bagaimana cara mengembangkan diri, bagaimana cara mengoptimasikan diri, bagaimana cara menjadi individu yang lebih baik. Selanjutnya, kita harus create share goals for team. Kita harus menyamakan visi, goals dengan satu tim yang lain. Misalkan kita pemimpin, kita punya goals yang rekan-rekan yang kita pimpin nggak suka. Kita harus bisa menyamakan persepsi kita bagaimana sih caranya suatu keputusan dapat diambil tanpa adanya penyesalan. Makanya tipikal pemimpin tipe demokrasi ini sangat diuntungkan dalam hal ini karena dia telah memiliki create share goals for team, memiliki bagaimana cara mendengarkan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu 6 opportunities to improve, mencari kesempatan untuk berkembang. Misalkan kalau kalian ada kompetisi, perlombaan karya tulis, perlombaan apapun yang bersifatnya meningkatkan kompetensi kalian harus ikuti aja. Kalah menang
nggak didalai kampus tuh perihal belakang. Pokoknya kita ikut aja terus. Sebelumnya saya ingin bertanya di sini, eh, ada yang pernah ikut Mawapres kah? Atau Presma ya sekarang namanya ya? Oh, lagi tak masuk. Atau di sini udah ada yang pernah juara LKTI kah? Biasa ketua Mirsa ini jago nulis lah ya. Enggak, Bang. Kok bisa menang? Apa nih, Bang? Menang jadi ketua kah? Iya, Jadi ketua tuh sama dengan Abang. ditunjuk kah? Nggak mungkin. Setahu saya ada pemilihan lah. Eh, karena ada tahun lalu itu sama kasusnya. Jadi yang angkatan 20 seharusnya kan paling banyak di tahun ini juga nih. Tapi angkatan 20 ini banyak yang memilih untuk pensiun di organisasi. Ada juga yang masuk ke organisasi atau organisasi lain atau HMJ. Terus karena anak-anak Mirsa yang tahun lalu angkatan 20-nya itu ada yang masuk ke HMJ dan banyak yang memilih pensiun, jadi hanya sedikit yang tahun ini dan kami ini termasuk yang tahun ini nih pengurusnya tuh pakai sistem tunjuk. Oh, berapa orang sih pengurus ini? Tahun ini 28. Bisa lah. Tapi jago lah ya nulisnya. Udah pernah menang lomba apa, Tika? Kalau LKT itu saya kalau lomba belum pernah sih menang, cuma emang udah pernah coba juga gitu sama teman-teman. Terus saya tuh sebenarnya lebih ke nulis tuh kayak puisi gitu. Ah, itu saya suka. Baca novel lah ya. Iya, Bang. Terus apa? Saya juga lagi nulis novel sih. Udah mau terbit bulan depan itu. Next. Yang lain gimana? Ada mau sharing pengalaman seputar penulisan? Gini, saya ingin bertanya sebenarnya kendala Mirsa dalam menulisnya apa sih sebenarnya? Kendala para pemirsa nih apa ya dalam menulisnya apa? Em, Kalau dari yang saya lihat ya Bang, secara keseluruhan dari sekian bulan kepengurusan ini, kami, saya dengan wakil ketua itu udah kayak ada beberapa agenda kita tuh mau ngikutin misalnya suatu lomba atau kita udah bimbingan ke dosen pembimbing kita, Mirsa, dan sebenarnya itu kayak menulis itu udah di ACC gitu. Kita tuh kayak udah memang memprepare teman-teman itu juga ada dalam program Lingkar Karya. Cuma dari teman-teman itu responnya itu saya kurang tahu apakah dari kaminya atau memang dari teman-teman yang kurang gitu ya. Kami sudah berusaha untuk mencoba mengajak gitu. Bahkan kita sampai konsultasi ke dosen pembimbing, kita mau mengadakan apa tahun ini, kita caranya bagaimana, bahkan sudah ada idenya. Tapi ketika kita coba untuk ke teman-teman ini, dari mereka tuh masih kayak ada tembok gitu, masih menahan diri gitu. Nah, itu yang sedang kami pikirkan gimana caranya teman-teman ini kalau ketika kita diajak, kita oke gitu, Bu. Dan alasan utamanya pasti itu sibuk kuliah gitu. Bahkan kita sudah memilih nih waktu untuk libur. Tetap saja nanti ada yang eh istilahnya apa ya, beralasan, kita nggak bilang beralasan sih, karena kesibukan masing-masing juga kan. Jadi kita coba cari waktu lagi, kita koordinasi lagi, tapi memang di situ lah kita masalahnya gitu. Dari teman-temannya entah bagaimana juga. Kendalanya itu dari dulu sama berarti ya. Sebelumnya udah ada yang pernah lulus PKM belum sih?
Kalau lolos PKM itu ada dari teman-teman. Kalau dari saya kan dari Mirsa tuh dari magang, terus pengurusnya udah periode yang kedua sebenarnya tahun lalu juga jadi pengurus. Nah, PKM itu dari teman-teman tuh dari Mirsa ada yang pernah lolos juga bahkan sampai tahap pendanaan. Kalau saya tuh tahun ini cuma saya kan ada 2 tim yang tahun ini. Nah, 1 timnya itu udah lolos di tahap 1 kemarin. Coba tahap pendanaannya yang nggak lolos gitu. Oke, oke, oke. Oh, berarti kendalanya di sampai tahap pendanaan ya. Emang sekarang PKM ada berapa tahap sih? Kalau yang kita ngikutnya ada yang dari Unten itu kan ada tahap yang seleksi Untan, terus tahap seleksi nasional yang berkasnya itu, kemudian kalau udah seleksi tahap 1 yang nasional itu kan penulisannya itu kan, terus yang tahap kedua nanti kalau udah lolos yang penulisannya nanti baru seleksi pendanaannya gitu. Ya, ada seleksi tahap Untan ya. Iya ada Yang seleksi seleksi dari tahap Untan Untan. siapa? Apa aja tuh Bang? Apa reviewer dari Untan masih Pak Ari kah? Masih. Bisa, ntar kita ajak diskusi lah. Bisa. Pak Ari Widiantoro kan? Iya Bang. Nah, dulu tuh waktu tahun saya tuh sistemnya emang lebih simpel. Kita nggak ada seleksi Untan. Eh, tapi saya kan ikut PKM tuh, kita out of topic dulu ya. Saya tuh ikut PKM tuh dari awal maba. Dan saya tuh selalu berkendala bagaimana sih caranya supaya lolos pendanaan. Akhirnya setelah lolos, saya sempat didanain 3 kali PKM. 2 di semester 7-8, 1 waktu apoteker. Jadi dulu tuh sistemnya mahasiswa apoteker masih bisa ikut PKM karena nggak ada aturannya. Jadi waktu itu saya ikut lomba dengan saya tuh lolos PKM yang apoteker dengan yang waktu kuliah itu dengan konsep yang sama. Yang paling penting dari karya tulis itu sebenarnya coba pede aja sih. Ntar kita diskusi lah kalau masalah karya tulisnya. Ntar bisa kita bimbing. Ada yang ikut lomba balik bangkal bar nggak sih biasanya? Apa nggak tahu lomba balik bangkal bar? LKI. Jadi itu biasanya tuh dari balik bangkal bar itu juga ada lomba dan hadiahnya lumayan. Mungkin salah satu faktor kenapa para pemirsa ini agak kurang termotivasi dalam menulis mungkin karena yang belum pernah nyicipin hadiahnya sih. Oke, next kita lanjut aja ke slide terakhir. Kemudian manajemen organisasi. Manajemen organisasi ini sebenarnya ada 4. Yang pertama perencanaan. Kita kan sebagai pemimpin nih harus bisa melakukan manajemen organisasi yang baik. Yang pertama itu perencanaan, kita harus bisa merencanakan pokja apa yang akan kita lakukan. Terus kita juga harus bisa merencanakan untuk kayak ini saya merencanakan lomba-lomba apa sih akan kita ikutin. Jadi itu dulu waktu saya masih kuliah, saya tuh tiap bulan tuh selalu termotivasi untuk ikut setidaknya 1 lomba. Ikut setidaknya 1 lomba, masalah menang kalah belakang. Pokoknya saya nulis, saya konsul dulu ada 1 dosen yang bimbing saya, dia nggak pernah meriksa naskah saya terus tangan. Dan ya lumayan lah beberapa kali menang. Selanjutnya itu pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian ini
sangat kaitannya erat dengan bagaimana sih cara kita mengatur jadwal, mengatur waktu. Misalkan kayak tadi alasannya sibuk kuliah. Bagaimana sih dengan kita sibuk kuliah, kita sibuk berorganisasi juga, kita juga harus bisa sibuk meningkatkan kompetensi kita dengan menulis. Itu sebenarnya bisa, karena semua orang tuh punya waktu 24 jam yang sama. Tapi kenapa kita terus mencari alasan? Padahal kalau kita berusaha kita pasti bisa. Selanjutnya itu directing, yaitu pengarahan. Bagaimana sih misalkan kita ini jadi ketua organisasi atau ketua tim karya tulis yang terdiri atas 3 orang. Bagaimana secara kita mengarahkan agar rekan-rekan kita ini mampu menyelesaikan sesuatu sesuai ekspektasi kita. Misalkan dulu waktu saya lomba atau misalkan kita ke lomba karya tulis kan terdiri atas 5 bab. Saya itu selalu mencari anggota minimal 1 orang yang benar-benar bisa menutupi kekurangan saya. Saya itu dalam menulis punya kelemahan dalam eksekusi bab 4. Tapi saya itu punya kelebihan dalam membuat bab 1. Jadi saya itu pasti mencari orang, partner saya tuh waktu nulis itu selalu orang yang sama. Sejak menang lomba tuh, sejak saya menang lomba, saya selalu pakai dia. Jadi dia tuh selalu eksekusi bab 4, dan saya selalu eksekusi bab 1. Terkadang tuh ada beberapa hal yang orang tuh nggak mau kasih tahu bagaimana cara menang lomba, bagaimana sih cara lolos kurasi awal, bagaimana sih cara lolos PKM. Kendala mahasiswa yang saya alami sampai sekarang itu, mereka itu sulit untuk menulis bab 1, yaitu pendahuluan. Padahal kalau kita tahu, pendahuluan itu adalah 1 bab pertama yang dibaca reviewer, 1 bab pertama yang menentukan apakah orang akan melanjutkan membaca naskah kita atau enggak. Itu ibarat kita misalkan nulis novel, apakah 3 bab pertama bagus atau enggak. Kalau misalnya tulis novel 3 bab pertamanya bagus, orang tuh bakal lanjut. Misalkan kita menulis LKTI, lomba karya tulis ilmiah, misalkan kita tulis 5 bab, bab 2, bab 3, bab 4-nya bagus, tapi bab 1 kita jelek, itu otomatis terlempar. Itulah yang menyebabkan kenapa sih anak-anak Untan sekarang, anak-anak tuh susah untuk menang, karena dia eksekusi bab 1-nya masih mentah, padahal reviewer nggak akan baca bab 3 kalian, nggak akan baca bab 2 kalian, nggak akan baca daftar isi kalian, nggak akan baca daftar pustaka kalian. Yang pertama kali dibaca sama dia setelah ringkasan itu bab 1. Jadi kalau bab 1-nya mentah, bab 1-nya nggak menarik, bab 1-nya tuh kaku, ya otomatis say goodbye. Itu sih kendalanya, yang itulah yang ngebuat kenapa kalau saya misalkan saya tuh nulis tuh misalnya tingkat lokal atau tingkat nasional, itu minimal 10 besar udah aman, karena triknya di bab 1-nya aman. Selanjutnya yaitu pengawasan atau pengendalian. Jadi kan misalkan kita udah buat targetnya bab 1, rekan saya bab 4, sisanya bab ini. Kita harus bisa mengontrol bagaimana caranya penulisan mereka itu tetap sama, bagaimana organisasi tetap sama. Misalkan saya dengan rekan saya A, rekan saya si B, terus yang si C. Yang si C ini saya suruh buat yang simpel, misalkan bab 2, daftar isi, daftar pustaka, ringkasan. Saya buat bab 1, rekan saya buat bab 4. Bagaimana sih cara kita mengontrol mereka ini agar memiliki gaya bahasa yang sama, agar misalkan bab 1 kita bagus, terus reviewernya baca bab 4, loh kok gaya bahasa bab 4-nya beda, itu tuh bakal menjadi masalah. Oleh sebab itu tuh bagaimana kita mengatur organisasi manajemen itu harus benar-benar bisa terkontrol. Setelah kita bisa menggambarkan, kita misalkan planning ide saya ingin menulis bagaimana cara mengembangkan daun kratom sebagai bom atom. Kita atur si A, kita atur nih, kita organisasi, kita atur tugas, misalkan kita bertemu hari ini, mau apapun yang terjadi harus selesai, harus dapat minimal 1-2 ide harus tercetus pengembangannya. Kemudian kita arahkan, kita bagi tugas bab 1 siapa yang nulis, ini siapa nulis, siapa yang mengerjakan, kita rapat, siapa yang bakal ini, kayak kita rapatkan misalkan ada notulen, siapa yang bakal notulennya, siapa yang bakal jadi moderatornya, siapa yang bakal jadi materinya, itu kan udah kita directing dari awal. Ini controlling, bagaimana cara kita mengontrol agar semuanya itu serupa, agar semuanya itu sesuai yang kita inginkan. Itu adalah dari tugas pemimpin untuk melakukan manajemen organisasi yang baik. Mungkin saat nanti bicara saya kecepatan. Oke.
Next slide. Proses terakhir ya. Oke, sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bang atas materinya. Apa yang ingin bertanya? Mungkin ini ada dari Bidakim, ya Tiffany, silakan Tiff. Oke, makasih Arin buat kesempatannya. Selamat sore, Bang. Sore, Oke, Fani ya? ya Tiffany, Bang. Oke, sore Eh, Tiffany. Kenalkan, saya Tiffany. Di sini saya dari bidang KIP. Jadi pertanyaan saya itu kan mungkin lebih ke tips and trick dari Abang sih, kayak dari pengalaman Abang ikut lomba gitu kan. Kalau dari saya, pertanyaannya tuh beberapa kali saya ikut lomba, Bang. Cuman tuh ada beberapa kendala yang saya lihat kayak berulang terus gitu, terutama dalam kerja sama timnya. Jadi ketika ikut lomba, di awal-awal tuh memang kami happy lah, excited buat ngerjain. Tapi udah berjalannya waktu nih, malah semakin turun gitu semangat kerjainnya. Terus nanti udah mulai acak-acakan tuh, hasil yang dikerjain juga udah tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kemudian di titik itu kan, di titik sebelum kita submit itu kan merupakan hal yang krusial kan, hal yang penting sehingga membuat karya kita nih bagus atau enggak sih. Nah, kadang tuh kendalanya di situ. Kalau dari Abang sendiri, sejauh pengalaman Abang tuh iya, enggak sih Kak, ini cuman pertanyaan aja. Kalau dari Abang sendiri, dari pengalaman Abang tuh gimana sih cara untuk tackling the obstacle eh, terkait dengan tim yang hilang-hilangan kadang, atau terkait dengan entah kitanya sebagai ketua tim yang ngerasa tim kita nih agak kurang serk dan segala macam gitu Bang. Terus yang kedua, pertanyaan saya ke Abang tuh, dulu Abang lebih sering ikut yang mana Bang? Karya tulis ilmiah, esai, atau poster? Terus dari ketiga itu tuh chance untuk menang kira-kira menurut Abang tuh yang mana Bang? Karena jujur sebenarnya saya tuh kayak lebih sering ente daripada berhasilnya kalau ikut lomba-lomba karya ilmiah gitu Bang. Kasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Tiffany, yang pertama, tadi kan saya ceritakan saya kan menemukan partner. Jadi tuh penantian saya dalam menemukan partner tuh bukan hal yang sederhana. Saya tuh hujan-hujanan, berjemur di bawah terik matahari, berjalan ribuan kilometer, mencari bola, Dragon Ball. Jadi saya tuh keliling, saya tuh cukup sering gonta-ganti pasangan. Maksudnya cukup sering gonta-ganti pasangan menulis. Saya tuh pernah mencoba bersama dengan si A, dengan si B, bahkan teman menulis saya itu kalau boleh curhat tuh bukan dari anak FK, teman dekat saya menulis itu ada, tapi dari anak MIPA. Mungkin Pak Ari kenal kali kalau saya ketemu dengan dia, masih ingat tuh, cukup berkesan lah pengalaman saya nulis dengan kawan kawan saya tuh. Jadi tuh saya tuh cukup sering gonta-ganti pasangan menulis, dan saya tuh umumnya menuliskan tembus 10 besar. Tapi tuh saya tuh penasaran, kok saya nggak pernah menang sih? Kok saya hanya sampai 10 besar sih? Kenapa sih nggak dapat minimal harapan gitu kan? Walaupun nggak dapat duitnya, minimal dapat harapannya gitu kan? Kok cuma digantungin tanpa dikasih harapan? Itu, tapi tuh akhirnya saya sadar, saya tuh punya kekurangan yang besar, menganga sekali kalau dalam nulis itu ibarat protokol. Protokol saya tuh ngangaknya di bab 4. Jadi saya cari orang yang benar-benar jago di bab 4 dan saya ketemu. Jadi kayak gitu sih kalau untuk menangani obstacle-nya. Ya, untuk Tiffany tahun 2022 apa 21? 21 ya. Jadi tuh Tiffany tuh saran saya sih sering-sering ya
cari-cari kawan dari tempat lain, ikut komunitas penulisan lain. Kan komunitas penulisan bukan cuma dari saya. Tahu saya ada Lisma, ada banyak sih. Jadi itu harus sering-sering ya ikut. Sama saran saya juga, Tiffany harus sering-sering ikut lomba, cari partner lomba di situ. Kadang tuh di tempat lomba yang mayoritas tuh anak untan tuh itu bakal ketemu partner di situ. Bahkan bonus-bonus ketemu sama jodoh. Kalau masalah obstacle ya, misalkan kita bikin tim nih, terus timnya angin-anginan kan, ya udah ganti tim lain, biarkan ya. Kadang tuh berarti emang nggak cocok. Bahkan saya dulu sempat tulis sama kawan dekat saya, ya ya apa ya, ya ternyata kawan dekat tuh hanya sekedar kawan, nggak bisa dijadikan. Mereka tuh nggak satu visi. Itulah gunanya kita sebagai pemimpin, kita harus bisa menyamakan visi dan misi sih. Tapi kalau Tiffany tanya bagaimana cara mengenanganinya, ya sabar-sabar dan harus sering gonta-ganti pasangan ya. Cari pasangan menulis yang paling sesuai atau sesuai dengan kriteria kita lah. Sama kayak kita cari pasangan kan. Wajar kan banyak mantan atau maksudnya banyak dekat. Yang penting kan demi yang terbaik, bukan cuma kita bertahan lama tapi terpaksa ujung-ujung kita menahan hati. Kayak gitu sih. Untuk yang kedua, untuk chance menang. Dulu tuh saya tuh dulu tuh setelah bergabung di Mirsa, saya bergabung di Lisma. Di sana saya tuh sadar ternyata tuh banyak kompetisi tingkat untan yang mudah, benar. Kalau kita tahu teknik bab 1 dan bab 4 yang benar, itu mudah lombanya. Saya waktu itu pernah lomba di MIPA Fisika. Tuan rumah itu MIPA Fisika, dia ngambil 12 finalis, 9 apa 8 gitu pokoknya. Semua finalis dari MIPA, saya dari FK, saya menang karena mudah. Pokoknya saran saya kalau mau ikut lomba yang tingkat untan pokoknya. Yang misalkan yang untan-untan ngadainnya untuk lokal gitu. Itu bukan berarti kita pengecut. Logikanya kalau kita tidak bisa ngalahin yang tingkat untan, bagaimana kita mau bersaing tingkat nasional? Itu ya sih. Makanya kalau kayak lomba kan misal dari PON baru masuk ke ini provinsi PON dan kawan-kawan, karena ada tingkatan berjenjang. Kadang nih kita ini terlalu banyak dijual mimpi sama dosen sama senior-senior yang udah sering menang lomba. Kita tuh harus ikutnya tingkat nasional. Bagaimana? Katakanlah kita lolos. Benar kita lolos karena kualitas atau hanya karena jatah? Kadang tuh eh, kadang tuh ada kan biasa kan ada lomba. Biasa kita pasti tahu lah. Emang ada jatah kan untuk tiap regional kan. Misalkan TMSC ini tidak mungkin kan tidak ada satu anak untan yang lolos. Pasti ada satu walaupun ya kita tahu dia tidak akan menang. Ya itu kayak gitu kalau di tingkat nasional. Kalau kita belum bisa menang tingkat lokal bagaimana nasional. Tapi bukan berarti kita mengecilkan, bukan berarti saya melarang untuk kalian ikut tingkat nasional langsung. Tapi alangkah baiknya kumpulin modal dan kumpulin semangat dulu. Karena kalau kita udah sering menang di tingkat lokal, kita bakal termotivasi untuk tingkat yang lebih lanjut. Untuk kalau ingin berbagi pengalaman, saya tuh pertama kali ikut lomba nulis tuh waktu tahun 2012 atau 2013. Itu lombanya dengan tema ekonomi syariah di kampus sebelah. Saya langsung juara 1 gitu. Namanya anak mahasiswa baru kan juara 1 sombong. Sekali ikut tingkat nasional nggak lolos terus. Karena ya hanya keberuntungan pemula aja kayak gitu sih. Kalau untuk chance menang ya lebih besar di lokal sih. Tapi kalau udah pernah menang sekali 2-3 kali, ya boleh coba nasional atau sektoral kayak tingkat provinsi kayak LKI Litbang. Tahu saya LKI Litbang tiap tahun ngadain sih. Kemudian untuk Tiffany tadi ada nanya ya, kalau saya lebih sering nulis di mana ya? Saya itu punya kendala di esai. Karena saya cenderung menulis bab 1 tuh bisa 2-3 halaman. Saya lebih ke LKTI. Dan sebenarnya kalau ada nggak sih dosen atau pembimbing Mirsa yang ngajarin bagaimana cara nulis bab 1 dengan bab 4 yang benar? Ada perbandingannya, ada rumusnya tuh. Bahkan nulis bab 2 dengan bab 4 tuh ada rumusnya. Kayaknya belum ada lah, Bang.
Oke, saya kasih bocorin ya lah ya. Pokoknya misalkan lomba itu 25 halaman dengan dia minimal 15 sampai 20 halaman, 25. Itu tuh kalian tuh harus tulis di kisaran 20 sampai 22 halaman atau 22 lembar. Kemudian dia formulanya, bab 3-nya cukup satu lembar, bab 5 cukup satu lembar, terus bab satunya itu 3 sampai 4 lembar, kemudian bab 2 dengan bab 4 1:2. Jadi misalkan bab 2 kalian 4 lembar, ya bab 4 kalian 8 lembar. Itu rumusnya tuh. Kadang nggak dikasih tahu, tapi anak MIPA selalu kayak gitu. Makanya Mawapres selalu dari MIPA, karena itu trik yang dibocorin Pak Aris. Oke, next. Itu aja sih. Yang lain? Oke, makasih banyak Bang. Boleh nanggapin Kak Bang? Boleh. Oke. Tadi kan Abang bilang join Lisma ya Bang. Kalau boleh tahu, Abang join Lisma tuh di semester berapa Bang? Terus juga dari lomba-lomba Abang tuh udah pernah publikasi belum Bang? Kasih. Oke. Mana CV saya mana? Saya join Lisma tuh 2013, itu sih hanya kebetulan jatuh di Lisma ya sih, karena iseng dulu, nggak ada kegiatan. Hmm, tapi dulu kalau boleh cerita sempat dicalonkan jadi ketua Lisma. Karena saya mundurin diri karena masalah finansial. Tapi kalau boleh jujur, dari ketiga calon saya yang paling kuat tulisnya saya dulu waktu dicalonkan jadi ketua Lisma. Eh, untuk CV boleh di-share ulang nggak, MC? Atau saya share aja ya? Itu yang bawah, paling bawah. Atas. It- itu kan yang tahun 2018 kan publikasi itu, skripsi saya. Bukan bukan. Skripsi saya itu yang bawah bawah bawah. Nah, skripsi saya itu di 2016. Kemudian 2016 itu saya lolos proceeding PIPT Untan. Itu judulnya Mosquito Trap, limbah untuk rokok dengan absorben ketosa dari keong mas sebagai penanganan vektor borne disease di daerah tropis. Ini dasar dulu tuh tahun 2016 nih, ini penelitian yang hits. Gimana dulu tuh hitsnya tuh, limbah puntung rokok tuh bisa dipakai untuk membunuh nyamuk, untuk datangkan nyamuk. Nah, jadi itu dari situ tuh saya berinisiasi lah, dimodifikasi sedikit banyak pakai absorben ketosan untuk penanganan DBD karena kan basicnya kesehatan. Kemudian 2018 ini PKM saya yang didanai. Judulnya formulasi dan uji aktivitas krim pengkerat merkuri berbahan dasar ekstrak etanol dari alga coklat. Jadi itu kan dasarnya kan dulu tuh 2018 tuh lagi zamannya krim 99 atau krim merkuri, krim temulawak. Kemudian tuh muncullah ide bagaimana sih caranya mengkelat merkuri. Mengkelat tuh artinya kita mengeluarkan merkuri, menarik merkuri keluar dari kulit. Dari situlah tuh dapatnya ternyata ada senyawa di alga coklat. Saya lupa senyawanya apa. Tapi dulu ini ide kawan saya yang di MIPA. Saya ini lebih ke main tikusnya. Oke, oke, bentar lagi ya. Pengkelat merkuri. Kemudian 2018 ini saya nulis sembarang. Ternyata tuh dalam limbah puntung rokok itu tuh dia bisa untuk menyembuhkan luka diabetes. Itu lumayan terbit sih. Itu ya sih publikasi saya. Soalnya setelah lulus kuliah udah jarang nulis lagi sih, lebih ke nulis non fiksi, lebih ke nulis fiksi sih sekarang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya itu aja Bang. Makasih banyak Bang.
Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tiffany. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan udah mau maghrib, jadi kita langsung saja kepada penyerahan sertifikat pada operator. Baik, berikut sertifikatnya Bang, mohon diterima. Mungkin bisa foto dulu ya Bang ya. Oke, bisa saya aba-aba. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bang atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Oke, sama-sama ya. Kembali kasih sama-sama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya berharap para pemirsa lain juga bisa mengembangkan Mirsa menjadi organisasi yang lebih baik, lebih dipandang dan lebih terkenal daripada sebelumnya. Saya juga besar harapan saya agar para pemirsa itu mampu menjuarai banyak kompetensi, jangan mau kalah dengan organisasi lain. Kalau butuh bimbingan, butuh apa-apa, ingin tanyakan, bisa kontak langsung ke saya. Saya tersedia 24/7 hari kalau HP saya hidup. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima kasih, pamit ya. Bang. Ya. Dadah. Baik, acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari peserta magang. Jadi nanti ada 2 orang yang memberikan pesan dan pesan. Apakah ada yang bersedia dari peserta magang? Oke, mungkin langsung ditunjuk aja kali ya dari PSDMO. Roy Stanley bisa memberikan kesan dan pesan dan juga harapan untuk Mirsa ke depannya. Roy ada di Zoom? Ada Kak. Oke, boleh silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya sendiri, untuk kesannya, pertama kesannya untuk Mirsa, di sini saya banyak belajar sih Kak, belajar tentang karya ilmiah gitu. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari mulai dari yang saya mengenal apa itu PKM, terus juga tentang bagaimana cara kita menulis yang baik dan benar. Saya mengenal itu semua di Mirsa. Kemudian untuk pesannya, harapannya semoga Mirsa ini bisa lebih memberikan dampak yang luas gitu untuk mahasiswa khususnya FK itu sendiri supaya semakin banyak lagi yang mengenal tentang karya ilmiahnya. Itu sih Kak. Makasih Kak sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ke dari KIP ada Xiaopeng, boleh ngasih pesan-pesan dan juga harapan untuk Mirsa ke depannya. Xiaopeng, apakah ada di Zoom? Oh, oke, mungkin ada di Zoom ya. Kita ke temannya ini dari KIP juga, Riko Saputra. Apakah ada di Zoom? Izin Kak, ada. Oke, boleh nih kasih kesan, pesan, dan juga harapannya untuk Mirsa ke depannya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk
kesan dan pesan saya. Yang pertama itu kesan. Kesan saya beberapa macam pengetahuan seperti terutama itu mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi. Mulai dari karakter pemimpin yang baik itu seperti apa, gaya besar kepemimpinan itu seperti apa, cara menjadi pemimpin yang baik, serta manajemen organisasi. Untuk upgrading satu ini saya lumayan cukup paham mengenai cara menjadi pemimpin yang dalam keseharian dan kepanitiaan yang akan saya lakukan ini. Dan untuk pesannya, semoga Mirsa menjadi salah satu UKM yang dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Terus semoga semakin berkembang dan sukses selalu dan semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Yamin dari Kak Kani. Ya, selanjutnya yaitu kita dokumentasi pada seluruh peserta. Diharapkan untuk on-cam. Yuk, on-cam yuk. Oke. On-cam guys, on-cam. Sepi Kak, baru 5 orang yang on-cam. Tadi pas perkenalan nih nampaknya banyak mereka terkendala tadi kan yang magang nih perangkatnya kayaknya tiba-tiba jadi nggak bisa nih. Oh, lagi hujan. Oke. Oke, Mana Waketum nih? Riksa mana Riksa? Kak Riksa. Yuk on-cam yuk. Buksen, nggak mau on-cam kah? Soalnya nih kayaknya kalau Buksen on-cam tiba-tiba banyak nih yang on-cam. Roy nggak mau kak on-cam. Oke, mungkin langsung dokumentasi aja ya Kak ya. Boleh ya. Pakai hijab. Oke, mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih juga udah ikutin upgrading pada hari ini.